Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdana Zikri dengan NIM 22042159. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas 3 keuangan negara, yang mana saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan sektor publik dan swasta. Menurut Mardiasmo, tahun 2002, akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan mengomunikasikan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Namun, informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan tetapi juga informasi moneter. Pengelolaan laporan keuangan oleh institusi pemerintah atau sektor publik dan pemerintah sektor swasta memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa perbedaan karakteristik, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Sektor akuntansi pada kedua sektor tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk lebih rinci lagi, dapat kita lihat pada tabel, yaitu yang pertama, pada organisasi publik fokus finansialnya pada politik, sedangkan pada organisasi swasta fokus finansialnya pada keuntungan. Selanjutnya itu pada organisasi publik kinerjanya diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan pada sektor swasta sebagian besar kinerjanya diukur secara finansial. Yang ketiga itu pertanggungjawaban pada sektor publik kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan pada sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat itu berfokus pada bagian organisasi, sedangkan pada sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu pada organisasi swasta melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada organisasi swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Dan aturan pelaporan ditentukan, sedangkan pada organisasi swasta aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, dan pasar modal yang praktik akuntansi. Yang pada organisasi diperiksa oleh auditor independen. Yang terakhir yaitu pada organisasi publik terdapat cash accounting, sedangkan pada organisasi swasta terdapat accrual accounting. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada asas-asas keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara. Aturan pokok keuangan negara telah umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara maupun asas-asas baru sebagaimana pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik atau best practices. Dalam pengelolaan keuangan negara, sebelum berlakunya UU KN, telah ada beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui keberlanjutannya dalam pengelolaan keuangan negara ke depan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam suatu dokumen anggaran. Yang kedua yaitu asas universalitas, pengharusan agar setiap transaksi di keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga yaitu asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu. Dan yang terakhir itu asas periodisasi, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kemudian berlakunya UU KN, terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas pengelolaan keuangan negara best practice adalah sebagai berikut. Yang pertama itu asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, yang mana asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu asas profesionalitas, yang mana asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga yaitu asas proporsionalitas,
yang mana asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, di mana asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan rahasia negara. Yang terakhir yaitu asas pemeriksaan keuangan yang oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yang mana asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.